Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam jumpa kembali Mas Hasan. Iya, Ya, Kita dalam kesempatan kali. Pak Sam, terima kasih Pak Der. sehat? Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, pemirsa penonton Jalan Buku Channel, kembali kita akan berbincang dan membedah buku lebih lanjut tentang sebuah novel kehidupan yang diangkat dari latar belakang kehidupan Pak Syam Ya. berkolaborasi dengan Mas Hasan M. Nur di dalam sebuah buku Ketika Hati Berhikmat. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas pada bab bagian ketiga dengan tema kepedulian dan keberpihakan. Nah, untuk yang pertama ini terdiri dari 5 subbab. Yang subbab pertama yaitu kebersamaan sebagai identitas, yang kali ini akan kita perbincangkan secara lebih mendalam. Iya, Nah, di sini ada subjudul yang pertama yaitu kebersamaan sebagai identitas. iya. Mas Hasan, bisa memberikan uraian ataupun semacam sebuah pandangan tentang tema kecil ini atau Iya, subtema atau subtema, subjudul ini ya, subtema. kebersamaan sebagai identitas. Iya. Apa yang pesan yang tidak disampaikan? Iya, jadi begini, tema kebersamaan sebagai identitas ini merupakan bagian dari kegelisahan Bang Sam ketika dia berada di birokrasi pemerintahan. Bang Sam itu ingin membangun semacam sebuah identitas kebersamaan di dalam kita bekerja di birokrasi. Karena begini, pengalaman ini kaitan erat dengan masa lalu Bang Sam, di mana ada semacam metafor mengatakan bahwa ke hutan bisa bersama, ke kota kita berpisah. Metafor itu menggambarkan kalau ketika kita miskin kita bisa bersama-sama, tapi begitu kita jadi kaya, kok kita egois gitu ya, jalan sendiri-sendiri, menikmati hidup sendiri-sendiri. Nah, konteks itulah kemudian ditangkap Bang Sam ketika dia berada di birokrasi sebagai bawahan sekalipun. Dia ingin supaya jangan sampai ketika kita miskin, kita bisa bersama-sama, tapi begitu kita kaya, kita egois, kita hidup sendiri-sendiri. Nah, ketika menjadi pegawai maupun pimpinan, Bang Sam ingin membangun sebuah kebersamaan, dan kebersamaan itu menjadi identitas hidup. Nah, itu yang dia ingin. Dan di dalam keseharian beliau itu yang sering beliau contohkan itu begini. Misalnya kalau ada pekerjaan, Bang Sam itu selalu diberi kesempatan untuk memegang duit untuk supaya baginya itu rata, bagi enak, adil. Adil itu bukan berarti semuanya sama, tidak, tapi sesuai dengan kinerja dan kedudukan masing-masing orang. Dan paling tidak itu Bang Sam mengatakan begini, kalau misalnya kita sebagai pegawai itu sering mengeluh kurang ongkos, kurang gaji, kemudian makan juga harus ngutang dulu misalnya begitu. Nah, bagaimana supaya ketika kita berada di birokrasi itu tiga-tiganya itu kita dapat, gajinya dapat, makannya dapat, ongkosnya juga ada, kira-kira begitu. Nah, dibuatlah pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan semangat kebersamaan itu bisa muncul di situ. Nah, kalau misalnya ada honor misalnya, beliau selalu diberi kesempatan untuk membagi. Nah, membagi itu supaya bukan gaji saja kita dapat, tapi makan pun dapat, transport pun bisa dapat, kira-kira begitu. Nah, itu yang sebenarnya ingin dia tampilkan supaya itu menjadi identitas kita. Bang Sam ingin menebarkan semangat kebersamaan itu bukan saja di antar pegawai, tapi ketika dia jadi pimpinan juga begitu. Ketika dia misalnya ada kawan yang ulang tahun misalnya begitu, itu selalu dia kirimkan pesan, ucapan selamat, kemudian dia berikan hadiah. Tidak banyak, tapi semangat menunjukkan kepedulian. Nah, ini judul tadi, kepedulian itu muncul di situ. Sehingga sebagai bawahan merasa saya dihargai, diorangkan oleh pimpinan saya. Kira-kira begitu. Itu inti daripada tema kebersamaan sebagai identitas. Saya kira itu. Nanti Bang Sam bisa menambahkannya. Pak Sam, ini kita membahas tentang identitas, kebersamaan sebagai sebuah identitas. Tentunya ini kan tidak hanya tercermin di dalam kebijakan, tetapi juga harus tercermin dalam sebuah perilaku. Yang itu kemudian tidak cukup hanya dikomandani, tetapi itu ditularkan seharusnya semangat itu.
Nah, pertanyaannya bagaimana ceritanya Pak Sam itu berupaya baik dalam bentuk perilaku maupun kebijakan dan sekaligus menularkan sikap kebersamaan itu kepada teman-teman sekantor baik pada saat Pak Sam sedang sebagai posisi bawahan maupun ketika menduduki posisi puncak. Ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Ya, Jadi kalau kita mundur ke belakang Pak ya, Dea, itu kenapa judulnya itu Ketika Hati Berkhidmat. betul. Buku ini. Kenapa bukan dengan judul yang lain? Lain ya. Kan betul. mengabdi itu bisa dengan macam-macam. Macam ya. Tapi kita pilih hati. Ya, Ya. ya. Nah, ketika kita memilih bahwa ketika hati berkhidmat, maka semuanya disentuh dengan hati. Ya, Dan betul. hati itu hati nurani. Betul sekali. Jadi loh, dari yang terdalam. Ya, ya, ya. Gitu loh. Betul. Jadi apa yang diungkap di buku ini, buku Ya. ketiga ini, itu Betul. kaitannya dengan persoalan hati Ya, yang paling dalam. betul, betul. Makanya ketemulah judul di sini kan, Ya, kepedulian betul. dan keberpihakan. Keberpihakan, Kenapa ada judul iya. peduli dan berpihak? Berpihak. Berarti selama ini ada yang nggak peduli. Iya, Berarti betul. selama ini ada yang nggak berpihak. Betul. Kan sekali. kira-kira begitu. Betul. Nah, karena pengalaman hidup saya itu mengalami itu tadi, Ya, ada yang tidak peduli, betul. ada yang kurang berpihak. Ya, ya. Sehingga inilah yang ditonjolkan, Betul. dilatihkan, istilah Pak Der tadi, kok dipikirkan, dilakukan, ditularkan gitu. Ditularkan. Ya memang itu karena hati. Ya, Kalau tidak dengan hati ngapain capek-capek gue Betul. ngurusin orang lah, betul. urus sendiri aja. Ya, Kira-kira gitu. betul. Kita nggak bisa begitu. Betul. Kita ini hidup bukan sendirian. Betul. Dan ingat ya, saya selalu berpikir, saya ingin anak-anak saya, cucu saya nanti, Ya, ketika mereka itu mengabdi, ya. itu juga memperoleh kemudahan-kemudahan seperti yang Betul. saya terapkan, Ya. yang saya lakukan. Betul. Karena kasihan sekali kalau mereka itu terzolimi, Betul. kalau mereka itu tersakiti, Ya. terinjak-injak, gitu loh. Ya. Jadi jangan mental kita itu sebagai pimpinan, jangan mental penguasa. Dulu kan ada istilah Betul. penguasa atau Ya, pengelola. pengelola. Kalau pengelola kekuasaan, mestinya kan kekuasaan itu dikelola dengan hati, Ya, ya kan? betul. Sehingga berdampak positif terhadap kehidupan Kehidupan orang banyak. birokrasi, ya kan gitu kan? Ya, betul. Gitu. Ini kaitannya kita di birokrasi kan. Ya, Ya. Jadi birokrasi itu sebetulnya tergantung orangnya kan. betul. Birokrasinya sudah bagus sebetulnya, Betul. Betul. gitu loh. Tapi karena orangnya tadi Ya. tidak menggunakan hati, Ya. maka banyaklah Ya. yang terjolimi. Ya, Kan itu di sana. ya, betul. Nah, jadi kenapa saya yang pertama itu adalah untuk mengembangkan kepedulian keberanian itu adalah ini mengembangkan kebersamaan sebagai identitas. Karena itu tadi orang main sendiri-sendiri Pak Den. Ya. Maunya itu kan berpacu, Ya, Main tunggal gitu. main tunggal. Nah, sementara kita sadar benar bahwa ini kita harus berjamaah, ya, bermain tim. Tanpa tim kita nggak bisa. betul. Ini organisasi, ini bukan di rumah. Betul. Di rumah saja kita main tim. Betul. Antara suami, istri, anak, saudara, lingkungan, Betul. itu kan tim. Dan saling kepedulian. Dan harus ada Betul. kepedulian dan Ya. keberpihakan. Ya. Kan gitu. Tanpa itu nggak bisa. Nggak Ya, bisa. betul. Jadi makanya kita membangun yang pertama itu, ayo kita punya identitas bersama. Ya, Sakit bersama. Senang bersama. Punya masalah bersama. ya, Lewati masalah bersama. Jadi Ya. nyaman kita. Semuanya bersama. Gitu ya. Jadi yang itu tadi panggilan yang lebih jauh saya nggak tahu. Sering saya dinasihati ibu saya. Kita itu kalau sama orang harus peduli, harus punya keberpihakan supaya anak cucu kita nanti ya, juga mendapatkan kemudahan. ya, Gitu loh. Ya itu kan anunya, yang kasarnya. Kalau yang lebih jauh kan mestinya ya kalau kamu Berbuat cinta baik. Allah, Ya. ya cintai makhluknya. ya, betul sekali. Kalau kamu misalnya benci ya, Ya. berarti kamu ingin dibenci sama Allah kan. Ya, Ya, jadi gitulah. Jadi Ya. ada filosofinya kenapa kita membangun identitas kebersamaan itu. betul sekali. Dan kalau dalam Islam kan jelas sekali Ya. Pak Der, Betul. sholat berjamaah dapat berapa derajat. Ya, Kan gitu, beda sama sholat individual. Munfarid gitu kan gitu. Jadi bekerja juga begitu. betul. Nah, sering kita Ya. kalau sudah di puncak pimpinan Pak Hasan, Ya, betul. merasa punya sendiri. Sendiri. Oh, Betul. saya kan kepala, saya kan direktur, saya kan presiden, Ya. saya kan menteri. Nah, itu jadi susah. Ya. Kita harus tim, Ya, gitu loh. Kerja tim itu yang terbaik. betul. Karena kepala satu dengan kepala puluhan dan ratusan beda dong Ya, Iya. cara mengerjakannya.
Betul, Itu mungkin betul, Pak. betul. Ya, begitu pemirsa, dalam pembahasan kita kali ini untuk subbab kebersamaan sebagai identitas, tadi sudah disampaikan dengan begitu gamblangnya, disampaikan oleh Pak Samsudin sebagai pelaku yang berusaha membangun kebersamaan sebagai sebuah identitas di lingkungannya. Bila topik budidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.